Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam satu bagian dari Injil Markus ya, pasal 14 ayat 53 sampai 65. Ini momen yang menegangkan sekali. Yesus baru ditangkap, terus langsung dibawa menghadap para pemimpin agama Yahudi. Kita mau lihat bareng-bareng nih, dari catatan yang Anda bagikan, apa sih yang sebetulnya terjadi di pengadilan malam itu? Gimana prosesnya, tuduhannya, respons Yesus ya, sampai ke makna teologisnya. Siap ya? Mari kita bedah. Ceritanya kan dimulai Yesus dibawa ke rumah imam besar. Nah, ini pemimpin tertinggi agama Yahudi waktu itu. Di sana udah ngumpul semua anggota mahkamah agama. Jadi isinya ada imam-imam kepala, tua-tua, sama ahli Taurat. Lengkap pokoknya. Catatan Anda juga sebut Petrus ya. Dia ikut tapi dari jauh ngendap-ngendap gitu, sampai masuk halaman rumah imam besar. Betul. Dan yang langsung menarik perhatian saya dari ayat 55 di catatan Anda itu, Mahkamah Agama ini secara aktif disebut mencari-cari kesaksian. Jadi tujuannya bukan untuk katakanlah mencari kebenaran gitu ya, tapi emang buat menghukum mati Yesus, udah jelas dari awal. Tapi ya ironisnya, mereka malah kesulitan nemu kesaksian yang kuat. Iya, itu agak aneh ya. Udah niat banget padahal ayat 56 malah bilang banyak saksi palsu maju tapi keterangannya beda-beda, nggak sinkron. Ada tuduhan spesifik kan di ayat 58 itu yang Anda tandai? Soal Yesus bilang mau robohin bait suci buatan tangan terus bangun lagi dalam 3 hari yang bukan buatan tangan. Tapi anehnya soal ini pun kesaksiannya tetap nggak konsisten. Kacau banget ya suasananya waktu itu. Bener-bener kacau. Nah, di tengah situasi gitu, imam besar kayaknya udah nggak sabar. Dia berdiri langsung tanya Yesus soal tuduhan-tuduhan itu. Tapi Yesus diam aja, sama sekali nggak jawab. Hening gitu. Nah, keheningan ini pasti bikin tambah tegang kan? Akhirnya keluar pertanyaan puncaknya di ayat 61. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yang terpuji itu ya sebutan hormat buat Allah. Nah, ini dia nih titik baliknya. Setelah tadi diam, sekarang Yesus menjawab. Dan jawabannya, seperti yang Anda garis bawahi di ayat 62, tegas banget. Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Wow. Persis. Jawaban ini bukan sekedar iya atau bukan. Sebutan anak manusia yang dia pakai itu, seperti yang sumber Anda kaitkan ke kitab Daniel ya, itu klaim yang kuat sekali soal siapa dirinya. Tentang otoritas ilahinya, kedatangannya nanti sebagai hakim. Ini jelas langsung dikenali dan dianggap, sangat provokatif oleh para pemimpin agama di situ. Buat mereka, ini sama saja dengan menghujat Allah. Langsung heboh kan reaksinya, imam besar sampai merobek pakaiannya. Itu kan tanda marah atau duka yang luar biasa ya dalam tradisi mereka. Yeah. Dia teriak, hujat, ngapain kita perlu saksi lagi? Dan saat itu juga, seperti di catatan Anda, mereka semua sepakat. Yesus layak dihukum mati. Cepat sekali ya prosesnya. Betul. Dan tragisnya nggak berhenti di situ. Setelah vonisnya keluar, ayat 65 yang Anda kutip itu, menggambarkan adegan yang brutal sekali. Yesus diludahi, mukanya ditutup, terus ditinju sambil diejek, disuruh tebak siapa yang mukul. Bahkan penjaga-penjaga ikut mukulin dia. Akhir yang sangat kelam untuk sebuah pengadilan. Kalau kita coba tarik maknanya lebih dalam nih, analisis teologis yang Anda bagikan itu kan menyoroti beberapa hal penting ya. Misalnya, ini momen penting Yesus secara terbuka di depan otoritas Yahudi tertinggi mengakui dirinya itu Mesias dan anak Allah. Nah, semua ini meskipun tampak kacau dan gak adil, tetap dilihat sebagai bagian dari rencana besar Allah untuk keselamatan. Pengakuan Yesus itu juga sekaligus jadi penegasan nubuatnya sendiri bahwa dia akan datang lagi dalam kemuliaan. Lalu apa nih relevansinya buat kita sekarang? Kayaknya catatan Anda menekankan soal realita penolakan terhadap kebenaran ilahi itu bisa terjadi bahkan dari orang-orang yang kita anggap paling ngerti agama. Ini jadi pengingat ya. Tepat sekali. Pengingat bahwa mengenal Yesus itu lebih dari sekedar ikut-ikutan tradisi atau apa kata mayoritas. Sumber Anda ini mendorong kita untuk punya pengenalan pribadi lewat firman Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Ini semacam panggilan ya, untuk kita masing-masing cek lagi. Iman kita tuh dasarnya apa sih? Apa kita betul-betul percaya pada Yesus sebagaimana dia menyatakan dirinya? Dari situ beberapa penerapan praktis yang Anda tulis bisa kita ambil ya.
Misalnya soal keberanian, berani pegang iman kita tentang siapa Yesus, walaupun mungkin nggak populer atau dapat tekanan. Juga pentingnya iman yang otentik ya, yang lahir dari perjumpaan pribadi dengan Kristus lewat firman-Nya. Betul, dan keyakinan juga bahwa meskipun dunia mungkin menolaknya sekarang, Kristus pada akhirnya akan menang. Itu juga penting. Jadi intinya kita tadi udah lihat sebuah sidang yang ya penuh rekayasa dan ketidakadilan. Tapi justru di tengah situasi itulah, Yesus malah memberikan pernyataan paling fundamental tentang siapa dirinya. Pernyataan yang jadi alasan dia dihukum mati, tapi sekaligus menegaskan identitas dan misi ilahinya. Sangat kuat. Dan ini membawa kita pada pertanyaan reflektif terakhir ya, yang juga disinggung dalam materi Anda. Setelah melihat semua ini, bagaimana Anda secara pribadi merespons pengakuan Yesus itu? Apakah Anda percaya bahwa dia adalah Mesias, Putra Allah yang hidup? Pertanyaan ini penting untuk Anda renungkan sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.